Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Para peserta FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada malam hari ini kembali bisa bergabung di Formula Institute. Semoga niat dan usaha kita dalam thalabul ilmi diterima Allah SWT. Kita masih dengan Asmaul Husna. Tentu 99 tidak kita kaji semua ya, hanya beberapa, dan sekarang kita bahas Al-Jabbar. Secara makna, Al-Jabbar itu ada 3 makna. Jabarul Quwa, yakni bersifat maha perkasa. Al-Jabbar itu maha perkasa. Jabarul Quwa itu maknanya Allah SWT yang bisa memaksa para raja, para penguasa, dan bisa mengalahkan mereka. Yang kedua, Jabarur Rahmah. Ya, ini Allah Ta'ala memaksa, Jabar kan memaksa ya. Yang lemah untuk bisa kuat, yang sudah terpecah-pecah untuk selamat, dan seterusnya. Itu namanya Jabarul Rahmah. Yang ketiga adalah Jabarul Alu. Memaksa, Jabar kekuatan yang bersifat tinggi ya. yakni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fauqa khalqihi. Allah di atas makhluknya. Nah, Ibnu Qayyim, salah satu ulama di Hanabila, mengatakan dalam masalah al-jabar ini maknanya wa kadzalika al-jabbaru min awsafihi wal jabru fi awsafi qisman. Jabru ta'if wa kullu qalbin qad ghada kasatin fajabaru minhu dana wadana wa thani syawul qahri bil izzi alladhi la yanbaghi lisbahu min insan walahu musamma thalith huwa al-alu fa laysa yadnu minhu min insanin biqalihim jabbar. Ini adalah syair yang tadi memberikan penjelasan makna al-Jabbar itu ada 3 ya. Jabar al-Qahr, yang kedua Jabar Rahmah, ketiga al-Jabar al-Ghani, al-Ulu. Allah di atas segalanya. Nah, dari penjelasan kita dapatkan kalau dari asal katanya kita gunakan di asal katanya ya. Al-Jabar itu kan menambal atau dan sekitarnya. Seperti di salah satu doa, Rabbi firli warhamni wajiburni. Ini tambahlah. Gimana Al-Jabbar itu kan yang
yang menambal dan memaksa gitu artinya ya. Yang bisa maksa. Loh, kaitannya apa? Kok memaksa, bukankah ada ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena jelas jalan benar itu dari jalan yang sesat. Ya. Nah, itu gimana? Nah, di sini bahwa Subhanahu wa taala memang memberikan keleluasaan bagi hambanya untuk memilih la ikraha fid din. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa membuat mereka tidak bisa milih. Tapi ini Allah memang memberikan mereka pilihan untuk memilih. Al-Jabbar dalam bab ini, kalau makna itu kan maha bisa menutupi atau menambal dan maha maha kuat ya, bisa memaksa, maha perkasa, bisa memaksakan kehendaknya. Itu bagi Allah itu kemuliaan. Karena bagian dari makna keagungan dan kebesaran. Tapi untuk hamba Allah, ini sifat itu tidak boleh, justru buruk. Disebut di surat Ghafir ayat 35, kadzalika Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah tutup, Allah patri atas setiap hati orang sombong, jabar lagi congkak. Di sini jabar maknanya congkak. Gitu. Ya, makna sudah ya. Nah, kata atas sifat al-jabbar ini kita dapati di beberapa ayat, misalnya Al-Hasyr ayat 23, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, gitu ya. Beberapa pandangan atau ungkapan para ulama tentang makna al-jabbar. Imam Tabari mengatakan al-jabbar al-muslih umur khalqihi al-musarrifuhum fima fihi salahuhum. Yakni al-jabbar yakni yang memperbaiki urusan makhluknya semua urusan makhluknya demi kebaikan mereka. Nah, itu Imam Tabari Al-Jabbar menjelaskan Jabbar itu gitu ya. Ini yang kemudian disebut dengan maha menambal, bukan maha menambal ya, maha menutupi. Menutupi itu menutupi kesalahan, kekurangan, memperbaiki. Qatadah mengatakan jabara khalquhu ala ma yasha'u min amrihi. Allah menambal makhluknya atas apa yang ia kehendaki dari urusannya. Imam Khattabi mengatakan al-jabbar jabra khalquhu, ia memaksa makhluknya atas apa yang ia kehendaki. Pasti kan kalau Allah sudah kehendak, kita nggak akan bisa berkesudahan. Kita nggak akan bisa, bukan karena ya kita akan ke situ. Imam Al-Khattabi mengatakan al-jabbar alladzi jabara khalqa ala ma aradahu min amrihi wa nahi. Bisa memaksa makhluknya untuk menjalankan apa yang ia kehendaki
perintahnya atau larangannya. Sebagian mengatakan al-jabbar walladhi jabara mafaqir al-khalq, ia yang menutupi dan menambal kekurangan-kekurangan makhluknya. Wa kafahum asbabal ma'ish warizq, dan Allah menutupi mereka, penuhi mereka dengan sebab-sebab kehidupan dan rezeki. Nah, dikatakan pula yang tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang dalam ringkasannya, tapi ada yang mengatakan al-jabbar al-ali fauqa khalqi. Mana jabbar itu adalah yang tinggi atas hambanya. Maka karena jabbar itu diterjemahkan maha tinggi, maha perkasa. Nah, di sini yang tinggi atas makhluknya. Ini dari satu proses ungkapan, tajabbaran nabatu idza ala waqtahal. Tajabbar an-nabat, yakni pohon sudah meninggi ketika dia tinggi dan sudah rindang. Imam Syaukani rahmatullahi alaih, imam di Yaman, mengatakan al-jabbar jabarutallahi azamatu, yakni keagungan dan kebesaran Allah. Dan orang Arab menyebut raja itu al-jabbar. Berarti ini maha agung, maha besar. Imam As-Sa'di mengatakan al-jabbar bimakna al-ali al-a'la, maha tinggi. Wa bimakna al-qahar, dan bisa mengandung makna al-qahar, yang bisa memaksa. Wa bimakna ar-rauf, dan juga mengandung makna ar-rauf, kelembutan. Al-jabir liqulubil munkasirah, yang bisa menutupi hati-hati yang pecah, yang sedang hancur. Wa dhaif al-ajiz, dan menutupi orang lemah yang sudah tak berdaya. Waliman ladza bihi walaja ilaihi, dan siapa saja yang kembali kepadanya. Itu ia yang menutupi, ia yang menambal. Nah, dari pernyataan itu ya dapat disimpulkan sebagaimana dinyatakan Ibnu Qayyim, bahwa al-jabbar itu ada al-ali ala khalqihi, yang maha tinggi atas makhluknya. Kedua, al-muslih umur, yang memperbaiki keadaan-keadaan. Yang ketiga, al-qahir khalqu ala marada min amrin aw nahyin, yang bisa memaksa makhluknya untuk mengerjakan yang ia kehendaki, perintah atau larangan. Makna ketiga ini sebagaimana disebutkan di dalam salah hadis Nabi, Allah berfirman kepada nabinya di surat Qaf ayat 45, wa ma anta alaihim bijabbar, engkau tidak bisa memaksa mereka. Nah, itu jabbar maknanya maha memaksa. Nah, kalau tiga makna ini kemudian didetailkan, makna pertama, al-ali al-khalqihi, itu min sifatid dzat, sifat zat Allah. Sementara makna kedua dan makna ketiga itu adalah min sifat al-fi'al, yakni sifat perbuatan Allah. Kalau zat Allah itu maha agung, tapi sifat perbuatan Allah maha memperbaiki keadaan dan maha memaksakan, bisa memaksa kehendaknya atas makhluk. Beberapa buah iman kepada nama Allah, ya,
atau mengimani bahwa Allah Maha Asmaul Husna, Al-Jabar ini ada beberapa. Tapi sebelum kita bahas, boleh kalau ada yang bertanya. Nah, Syukran Ustaz. Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand pertanyaan pada Ustaz atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. benar. Baik, sembari menunggu pertanyaan Ustaz, izin saya bertanya. Bagaimana kita memahami sifat Asmaul Husna Al-Jabbar Maha Memaksa ini Ustaz? Karena ada syubhat-syubhat kok bukankah Allah itu sifatnya itu maha terpuji gitu ya. Nah, itu diartikan secara konotatif gitu Ustaz. Nah, bagaimana kita memiliki pemikiran yang benar gitu Ustaz terhadap Asmaul Husna ini. Ini memang kan kalau terjemahan kan ada kata yang ada pada yang memang tidak mewakili kata. Kan makna Jabar lebih luas daripada itu. Ada 3 makna tadi kan. Salah satu maknanya bisa memaksa. Maksudnya memaksa ini bukan maksa negatif, bahwa tahu maksa itu maknanya kalau dalam bahasa itu ia bisa menjalankan kehendaknya. Gitu. Makhluknya menerima ya jalan, makhluknya nggak terima ya jalan. Jadi Al-Jabar itu kalau mau diterjemahkan lebih enak itu maha menjalankan kehendak. Ia bisa jalankan kehendak. Artinya kehendak dia itu bisa dijalankan. Tidak nunggu persetujuan penciptaannya. Nah, itu namanya maha kan memaksa. Ya, ia bisa maksa siapapun makhluknya untuk menjalankan yang ia kehendaki. Kan nggak bisa berkutik makhluknya. Itu maksudnya memaksa itu maknanya itu. Bukan dalam arti memaksa yang negatif. Allah bisa jalankan kehendaknya. Memang itu keterbatasan bahasa memang bisa menyebabkan persepsi yang berbeda. Makanya perlu dikajian langsung makna aslinya itu. Karena Al-Jabbar kan ternyata ada 3 kan. Maha mulia, maha agung, maha memperbaiki keadaan, dan maha memaksakan atau menjalankan kehendak. Memaksakan kehendak. Artinya ia bisa jalankan kehendak. Itu terjemah yang tepat, maha menjalankan. Ia menjalankan kehendak. Nah, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Mbak Ridin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, memahami Al-Jabbar ini Ustaz ya. Dari 3 sifat itu, jadi kalau saya boleh menangkap bahwa karena sifat kemuliaannya Allah itu, Allah selalu ingin memperbaiki keadaan situasi ciptaannya atau kekuasaannya ya. Dan untuk bisa dia memperbaiki tentunya dia harus bisa memaksakan Ustaz ya. Karena kalau tidak bisa memaksakan berarti dia tidak berkuasa dan dia tidak bisa memperbaiki. Jadi dari situ juga sebagai kita mencontoh sifat Allah itu, jadi kalau seorang pemimpin itu juga dia harus bisa memaksakan karena punya kuasa. Kalau enggak, ya dia nggak bisa memperbaiki, tidak bisa mengatur jalannya manajemen atau segala macam. Kira-kira ada begitu Ustaz? Ya, emang ke arah situ nanti ininya penjelasannya. Cuma dalam arti ya belajar dari Asmaul Husna begitu. Apa namanya? Nanti ke arahnya ke arah sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di sini maknanya bukan makna maksa negatif ya, bisa memaksa itu menjalankan kehendaknya tadi. Ya kalau enggak ya berarti enggak kuasa. Ya kalau ia nggak bisa jalankan kehendaknya enggak kuasa. Kan makhluknya mau ya jalan, makhluknya nggak mau ya jalan. Makanya akhirnya bisa memaksakan kehendaknya. Nah, jadi artinya memaksakan ini kan dalam arti ingin memperbaiki Ustaz, ingin memperbaiki. Oh iya, betul. Iya, karena ingin memperbaiki itu maka dia harus bisa memaksa. Kalau enggak, ya nggak bisa memperbaiki kan gitu kan. Karena kan spirit dari memperbaiki itu karena sifat tingginya Allah itu kan, ingin sesuatu yang baik semua itu ya. Betul. Masya Allah. Ya betul Pak. Iya. Nah, syukran. Fadal. Syukran Pak Indro. Selanjutnya Bu Muniro, kita coba lagi. Iya Ustaz, kenapa terputus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, apakah meminta sesuatu itu, ada yang mengatakan sebut nama Allah semua. Tapi ada lagi yang mengatakan jangan kau sebut semua, tapi sebut sesuai dengan maksudnya. Misalnya ketika kita dalam kesulitan, gitu. Sebenarnya yang benar yang mana nih Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Ya tadi yang pertama tadi yang sempat putus tuh memang ada hadis Nabi kan, lillahi tis'un wa tis'auna isman man ahsaha dakhala jannah. Allah punya 33 nama yang ikhsa maka masuk surga. Ikhsa itu maknanya menghafal, kedua memahami maknanya, yang ketiga menjalankan konsekuensinya. Nah itu yang disebut dengan ikhsa. Jadi bukan hanya menghafal saja, tapi paham maknanya, tapi menjalankan juga artinya. Nah pertanyaan kedua tentang gimana baiknya kita berdoa. Sebenarnya pernyataan itu dua-duanya tidak salah. Kalau ambil barokahnya Asmaul Husna, ya dibaca semuanya. Itu dengan harapan nanti lebih makbul, karena berdoa menggunakan Asmaul Husna. Tapi kalau hanya khusus yang terkait, ya boleh aja. Tergantung ya Razak untuk rezeki, ya Karim, yang lain-lain sebagainya. Sehingga lebih terkait. Tapi bagi yang pertama kedua itu memiliki konteks masing-masing yang tidak saling berdan. Jadi boleh-boleh aja. Kalau mau lebih efisien, ya khusus yang terkait. Tapi kalau mengalah barokahnya, ya semuanya. Karena kan memang jadi berdoa dengan Asmaul Husna salah satu cara mendapatkan istijabah doa, doanya mustajab. Nah, Allahu a'lam. Iya Ustaz, apa jazakallah Ustaz. Iya kok iya. Ustadz, izin pertanyaan lagi untuk Asmaul Husna Al-Qahar ini perbedaan esensinya. Al-Jabbar ya, Al-Jabbar dulu. Oh ya, belum Al-Qahar ya Ustadz. Kalau Al-Jabbar itu perbedaan esensinya dengan Al-Aziz itu bagaimana ya Ustadz? Kalau Al-Aziz kan lahul izzah, ia punya kemuliaan. Kalau Al-Jabbar itu ada dimensi lain kan, ia maha tinggi, terus ia juga memperbaiki hambanya. Kemudian menjalankan, memaksakan kehendak tadi untuk pada hambanya. Nah, sehingga Al-Jabbar ada dimensi islah, memperbaiki. Kalau Al-Aziz kan tidak. Ya lebih ke arah zat Allah Ta'ala Hidaul Izzah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, syukran. Nah. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, tafadhol? Sepertinya tidak ada Ustaz. Mungkin bisa lanjut ya. Arti makna Al-Jabbar atau buah dari iman dengan nama Allah Al-Jabbar. Yang pertama, kita dituntun untuk semakin meyakini bahwa yakni Allah itu Al-Jabbar, yang maha tinggi atas makhluknya. Demikian juga ia memperbaiki dan bisa menjalankan kehendaknya. Di mana makhluknya tidak akan pernah bisa mendekat kepadanya kecuali dengan izinnya. Tidak pula bisa bicara, memohon kecuali dengan izinnya. Dan tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang manfaat mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mendapatkan apa yang dijalankan oleh makhluknya. Yani makhluknya tidak bisa memberikan mudarat, itu tidak bisa memberi manfaat. Keyakinan ini sangat terbantu oleh pemahaman kita terhadap Al-Jabbar. Gitu. Ya. Buah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjalankan kehendaknya, memaksakan ya, menjalankan kehendaknya atas makhluknya, dan tidak ada satu makhluknya yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, dalam bab ini hendaknya seorang mukmin justru semakin dekat kepada Allah, karena Allah lah yang akan menjalankan kehendak dalam urusan apapun. Allah tegaskan di surat Yasin ayat 82. Innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusannya itu kalau ia kehendaki sesuatu, ia berkata kun, maka jadilah. Jadi ia yang maha menjalankan kehendaknya. Tugaskan juga di surat Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepadanya, kepada Allah. Baik sukarela atau paksa. Dan kepadanya kalian, mereka akan dikembalikan. Kalau nggak mau sekali akan dipaksa oleh Allah untuk tunduk. Ya ini kapan? Ya nanti akan dipaksa. Apa mereka bisa menghindari kematian? Ya dipaksa. Di dunia Allah kasih keleluasaan karena namanya ujian kan. Sehingga akhirnya lahir nanti hukum balasan dan sejenisnya. Demikian juga disebut di surat Al-A'raf 854. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha. Allah ya Rabb kalian, ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan ia bersama di atas arsy. Dan seterusnya ya. Demikian juga surat Fussilat ayat 11 dan 12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha. Kami wahyukan pada setiap langit ada urusannya. Dan ini semua terima karena Allah akan jalankan kehendak. Oke, itu makna kedua. Makna ketiga, bahwa Allah akan jalankan atau paksa makhluknya atas apa yang ia kehendaki, perintah atau larangan. Artinya Allah syariatkan syariat pada hambanya sesuai dengan yang kehendaki. Hambanya mau ya syariat dijalankan, hambanya nggak mau ya dijalankan. Nah itu syariat ini tidak nunggu persetujuan makhluknya. Kenapa? Ia Maha Al-Jabbar. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud wa hilat lakum bahimatul an'ami illa alaikum ghairu khillis sayti wa antum hurum. Innallaha yahkum mayut. Ia menetapkan hukum sesuai dengan ia kehendaki. Itu. Innallaha yahkum mayut. Ia menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki. Itu makanya kadang kalau ada orang nanya, saat kenapa kok ini nggak boleh ya? Serah Allah lah. Allah yang punya syariat, Allah akan jalankan syariatnya. Ya kita tahu hikmahnya. Kenapa? Ya emang ia akan jalankan syariatnya. Kamu gugat ya jalan, nggak gugat enggak jalan. Kalau misalnya ya wanita kenapa jilbaban? Itu udah Allah lah. Nah, tapi kan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Pasti ada kebaikan di belakang itu. Karena itu hendaknya seorang mukmin taat saja pada syariatnya. Kamu mau, ya Allah akan jalankan. Kamu nggak mau, ya Allah akan jalankan. Jadi engkau mau, ya Allah akan jalankan syariatnya. Engkau tidak mau, ya Allah akan jalankan syariatnya. Nah oleh karena itu, ya udah taat aja sama Allah. Daripada taat terpaksa, mendingan taat dengan senang hati. Jadi memang sifat Al-Jabbar ini sudah ke arah sini semua. Nanti kan ada yang bersifat namanya, kan ada sifat itu yang kalau dalam dampaknya kan ada dua kategori besar. Ada sifat yang mengundang harapan dan ada asma sifat Allah yang akan memberikan rasa takut. Nah Al-Jabbar itu sebagiannya itu di tengah-tengah. Sebagian mengandung harapan kayak ia yang menutupi masalah hambanya, menambal kekurangan hambanya. Tapi ada yang memiliki dimensi rasa takut, yang di poin yang ketiga itu. Itu Al-Jabbar itu di situ. Tapi nanti kan ada
sifat-sifat yang lain. Jadi dimensinya gitu. Jadi termasuk kan ia jalankan kehendaknya, ya ini kehendaknya dalam konteks takdir kauni. Kan ada dua takdir ya. Dan Allah akan jalankan takdirnya itu. Allah akan paksakan. Kamu mau kaya, ya Allah akan paksakan. Kalau nggak mau kaya, Allah akan jalan. Oleh karena itu, dalam ketetapan Allah ini, baik takdir kauni atau takdir syar'i, kita hendaklah menerima dengan senang hati. Itu namanya qanaah, itu namanya ridho atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau melihat sifat Al-Jabbar ini, baik kamu ridho atas ketetapan Allah atau tidak ridho, ia akan jalan. Oleh karena itu mendingan ridho. Nah, di bab ini ya tadi saya katakan tadi ketetapan Allah ada dua ya. Ada ketetapan Allah yang bersifat kauni, kayak orang tempat tinggal di sini berjodoh sama siapa, penghasilannya berapa dan lain sebagainya, itu takdir kauni. Yang kedua ada takdir syar'i, bersifat syariat, boleh, tidak boleh, wajib sholat, tidak boleh makan haram dan sebagainya. Nah itu semua Allah akan jalankan kehendak. Gitu. Bukan karena engkau Allah akan terpengaruh. Nah itu karena kita suruh berdoa. Berdoa itu perintah Allah. Kita suruh berdoa, nanti terserah Allah kabulkan tidak kabulkan. Gitu. Terserah Allah SWT. Makanya ada la mani'a lima ataitu wa la mu'ti'a lima mana'ta. Enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah kasih dan enggak ada yang bisa kasih kalau Allah halangi. Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha. Rahmat yang Allah buka untuk manusia tidak satu pun yang bisa menutupi kalau Allah sudah kehendaki. Tapi kalau Allah sudah tutup, ya enggak ada yang bisa menjalankan. Itu namanya takdir kauni. Tapi juga ada takdir syar'i. Halal haram itu. Nah, itu yang kemudian kita wajib ridha. Innallaha di surat tadi, surat Al-Maidah ayat 6. Innallaha yaqumu yurid. Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki. Ya udah, akhirnya harus ridha. Makanya dalam bab ini tidak pantas seorang manusia untuk tidak ridha kepada keputusan Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima. Tidaklah seorang mukmin sampai mereka tidak beriman sampai mereka mengangkat hakim, memberikan yuhakkimuka, yakni menempatkanmu, yakni Rasulullah sebagai hakimnya atas apa mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati pada dirinya mereka ada sesuatu yang tidak nyaman atas keputusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas keputusan Allah SWT dalam syariatnya, pilihan terbaiknya kita ridha. Bahkan tidak ada sesuatu hal yang ganjel di hati kita atas syariat Allah SWT. Baik yang kita pahami hikmahnya atau yang belum kita pahami. Kalau kita pahami bersyukur, kalau enggak kita pahami ya bagian dari proses kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai poin ini boleh kalau ada yang mau bertanya. Baik Ustaz, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Nah. Iya ini. Oh, salah. Fadal Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu? Fadal. Pak Ustadz, saya Ya, ingin Bu. tanya, sebetulnya kita kalau di Zoom itu, sebaiknya kita pasang foto kita supaya Ustadz tahu kepada siapa Ustadz bicara, atau kita boleh pasang foto bunga, atau gedung, atau masjid. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, ini Terima kasih. memang Assalamualaikum. salah. Urusan teknis ini itu tergantung kenyamanan nih. Ada yang lebih nyaman kalau peserta itu on cam semua. Itu kayak
saya punya teman dosen UI itu, waktu ngajar Zoom ini, semua harus on cam. Karena jadi kayak ngajar beneran. Kalau off cam dianggap nggak hadir. Itu salah satu dosen Fakultas Hukum tuh, senior. Tapi ada mahasiswanya, Pak, mohon maaf, saya belum hijaban nih. Yaudah aku tungguin. Kau pakai baju anunya, hijabnya dulu. Terus kalau udah siap, on cam. Aku nggak akan mulai kalau nggak on cam semua. Gitu. On cam. Tapi ada justru yang lebih nyaman kalau off cam semua. Kenapa? Karena jadi tidak terganggu. Karena kan khusus di Zoom ini kan karena kamera dan kamera di depan mata kita kan sekarang jaraknya cuma 30 cm, ada sebagian yang nggak nyaman ketika akhirnya wajah jamaahnya malah di depan matanya begini, nggak enak. Itu masing-masing orang punya perkataan. Nah, demikian juga dipasang foto atau tidak dipasang foto. Nah, ini kalau masalah itu bab kenyamanan aja, itu etika aja. Ada yang nyaman-nyaman ini. Nah, tentang yang penting masalah hukumnya aja. Ya, kalau masang foto ya asal fotonya jangan yang yang tabarruj, kan? Ya harus yang benar, yang syar'i. Demikian juga kalau buka kamera juga demikian sama. Nah, demikian juga kalau nutup kamera. Kalau nutup kamera jangan tidur. Ntar malah akhirnya nggak ngaji. Jadi setor nama doang, tidur. Nah itu, jadi semuanya beretika masing-masing. Nah, kira-kira gitu, Bu. Jadi nggak ada aturan bakunya. Namanya juga ini hal baru dan agak teknis kan. Nyamannya aja. Kalau nyamannya aja. Kalau khusus kuliah, kalau kuliah saya suruh on cam. Kuliah, kan mahasiswa saya. Tapi kalau jamaah umum kayak gini, itu terserah aja. Yang penting jangan tidur aja. Yang penting jangan tidur ya. Makanya sering kenapa kalau di Zoom kayak gini, per poin saya tanya jawab. Sekaligus surahnya apa? Kalau enggak kan, masang udah. Terus kemana-mana sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Wa iya. Ada pertanyaan Ustadz dari Bu Sri Indarwati. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, kita harus ridho dengan apa yang terjadi pada diri kita, baik senang ataupun tidak senang. Nah, apa berarti kita tidak boleh memohon atau menjalankan seperti yang kita inginkan, Ustaz? Saya perlu dipahami dengan bagus nih pertanyaannya. Kita ridha atas apa yang kita dapati. Tapi kalau gitu, kita nggak perlu minta perbaikan. Ini bab. Ridha satu bab, minta perbaikan satu bab. Ya Allah, aku terima atas kehendak. Dah, habis itu, ya Allah berikan kami ini. Boleh. Gitu. Jadi jangan dua-duanya ridho enggak, minta enggak. Itu salahnya dua. Ngedumel enggak minta. Itu dua. Dua, atau minta terus tapi enggak ridho-ridho. Yang ketiga, atau ridho, tapi nggak minta perbaikan. Kenapa? Karena ridho itu satu bab, perbaikan satu bab. Oh, dari mana? Dari Rasul yang mengajarkan. Dari salah satu doa yang dibacakan oleh, diajarkan Nabi tentang doa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pagi hari kami berlimpah kenikmatan darimu. Penjagaanmu atas kekurangan kami. Kesehatan darimu. Maka sempurnakan atas kami. Jadi bersyukur dulu. Nah, syukur kalau dinaikkan kan ridho. Syukur kalau naik, namanya nanti jadi ridho. Jadi bersyukur dulu, ridho dulu. Baru fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya. Sempurnakan pada kami kenikmatanmu, kesehatan, penjagaan atas kekurangan. Ya. Jadi ridho dan minta perbaikan. Waktu ridho tidak serta-merta kita tidak boleh minta perbaikan. Kita ridho senang, tapi minta boleh-boleh. Yang nyuruh Allah dan Rasulnya, ya kita disuruh jalankan saja. Makanya ada orang mengatakan doa itu bukan sekedar kamu punya kehendak
dimintakan kepada Allah. Enggak, doa itu kau jalankan perintah Allah. Kenapa? Allah suruh doa, aku doa. Kira-kira gitu. Rajin kali berdoa kau, ya udah. Allah nyuruh aku berdoa, doa aja. Semakin banyak doanya semakin baik. Nah, jadi doa itu dimensinya banyak. Satu sisi kita juga ingin kehendak kita diizinkan Allah, permintaan kita diwujudkan oleh Allah. Satu sisi kita jalankan perintah Allah untuk minta tadi. Jalankan perintah Allah untuk minta. Disuruh minta, kita minta. Dikasih, kita ridho. Terus minta lagi. Kenapa? Disuruh minta kan? Nah, minta lagi kita. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Jadi ini harus dua-duanya jalan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ingin tanya lagi. Ini Masya Allah tanggal Ahad hari 5 kajian offline ya Ustaz di Masjid Pondok Indah ya Ustaz. Ya, kajian offline. Ini sekaligus ini saya punya pikiran tadi belum saya sampaikan ke ini. Belum saya sampaikan ke pengurus ya. Saya mau nanya ke ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang gabung malam hari ini. Ini kaitannya dengan sudah mulai semakin semakin dinamisnya kehidupan ya, semakin bergeraknya orang, sudah agak longgar ya. Nah itu kalau FHI yang Selasa malam itu dijatuhkan sekalian di Selasa subuh, nah, demikian juga kajian FHI yang Sabtu duha dijatuhkan di Kamis subuh, jadi biar kita nggak pusing. Bu Yuli kan pernah biar nggak pusing, udah sekalian jadi 1-5. Nah kalau 5 dipenuhi tapi malamnya masih ada ya nanti kebanyakan khawatir malah ini. Itu gimana pada setuju atau tetap malam hari ini? Karena memang akan beda kan. Majelis itu materinya dasar sedang, kalau FHI itu materinya yang lebih tinggi ya. Makanya di sana fikih, akhlak sama akidah yang dasar kan itu. Yang pokok. Nah, pengembangan dari akhlak namanya tazkiyatun nafas, itu naiknya. Nanti berpikir Islami, itu naiknya. Nah, pengembangan fikih menjadi fikih perbandingan, itu naiknya. Nah, gitu sudah dibuat naik-naiknya gitu. Kalau Bapak Ibu setuju, ya nanti kita bisa umumkan gitu. Mohon nanti bisa kasih respon lewat chat boleh. Supaya ini dinamika ini sudah mulai terjadi nih. Si sore udah mulai macet, terus sudah kayak gitu-gitu, udah mulai siang hari sudah pada kemana-mana, maghrib terpasti di jalan, sudah mulai terasa. Kemarin kan waktu pandemi kan maghrib sudah di rumah, aktivitasnya sangat terbatas ya. Demikian juga Sabtu duha, biar sekalian jadi mikirnya jadi satu, pokoknya subuh sepanjang 5 hari itu ngaji dan kajian sama kuliah, kira-kira. Ini baru pikiran ya, nanti mohon terutama pengurus dan jamaah bisa kasih masukan. Kalau setuju ya bismillah aja. Tapi kalau nyaman di Selasa malam ya nggak apa-apa. Berarti kita tetap seperti ini. Saya ngerasanya biar gampang mikirnya aja, karena kan sudah mulai dinamis sekarang. Kalau waktu pandemi kan memang lebih banyak di rumah. Karena saya tuh ngisi kuliah online itu nggak bisa di luar, lebih banyak di rumah. Karena kalau di luar itu ribet karena ada suara macam-macam, jadi harus di rumah. Kalau di luar kan harus nyari tempat yang tidak berisikin orang. Kalau kecuali terpaksa sekali, sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini di kolom chat banyak yang setuju nih Ustaz. Oh ya, iya, alhamdulillah. Saya pribadi juga setuju sih Ustaz. Simpelnya tuh mikirnya simpel, pada subuh terus akhirnya kajian, simpel aja gitu jadinya kan. Kita sudah punya tradisi. Dan kalau salah pribadi, kalau udah habis ngaji itu kayak plong. Subuh ngaji itu plong. Kalau belum ngaji kayaknya belum plong gitu. Gitu kira-kira gitu. Plong kita menunaikan satu bab kewajiban talabul ilmi dan mengajarkan ilmu. Nah. Oh, Masya Allah. Kayaknya ya, banyak setuju ya? Iya, banyak setuju. Ini Bu Yuli belum beri masukan.
Iya, iya. Setuju, Oke. Mbak. Setuju. Ya, alhamdulillah. Pak Agung, Pak Khairul, yang inti-inti, pengurus inti. Oke. Sambil silakan berikan pendapatnya, boleh sambil ini. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau enggak, kita lanjutkan materi. Baik, Ustadz. Ini ada satu yang tidak setuju, Ustadz. Tapi beliau mengatakan, tapi kalau Ustadz repot ya tidak apa-apa, seperti itu, Ustadz. Oh, Sebenarnya lebih suka malam, Ustadz, tapi ngerepotin Ustadz, ya gitu. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Kalau saya mikirnya gampangnya aja. Jadi jadi satu untuk formula hati pagi gitu. Simple ininya apa? Simple mikirnya. Tidak misah-misah gitu loh. Karena nanti Bapak yang dirahmati Allah ini, yang majelis offline sudah mulai ini juga mulai harus ditata. Sekaligus menginfokan ke Bapak Ibu semua. Ini kan majelis yang masih formula hati yang offline kan sudah akan matoa, sudah mulai yang bulanan itu di matoa ya. Makanya temanya harus ditata betul supaya bagi yang ikut online itu begitu ikut offline tidak mengulang materinya. Nah, atas bagi yang di offline tapi nggak ikut online, jadi ya sudah, berarti hanya setiap materi punya khasnya masing-masing. Terus kemudian kan di Pondok Indah bakal dibuka majelis formulasi yang Pondok Indah itu, yang setiap sebulan 2 kali ya Bu ya, setiap Ahad duha. Ya. Nah itu juga nanti Ahad duha ya jam 8 ya Bu ya. 8.30. 8.30. Nah ini juga bagi yang sekitar sana kan ya, yang sekitar sana bisa gabung dan nanti dibuat temanya berbeda dengan yang majelis formulasi yang online itu, yang ada fikih, ada tauhid. Supaya apa? Supaya tetap menjadi tema yang berbeda, tidak ngeredundant, tidak menghapus yang di online. Karena ini di online ini salah satu kelebihannya kan bisa menerima siapapun dari daerah manapun. Itu salah satu kelebihannya. Nah kalau kurangnya ya berarti nggak bisa tatap muka, jadi kurang engage. Tapi ya insya Allah kita sudah lewati. Demikian juga kalau tidak salah akan dibuka formulasi institut yang di An-Nasr. Kalau nggak salah An-Nasr sudah minta untuk dibuka kelas di sana. Ini kan berarti juga harus materinya bisa disesuaikan supaya nanti tidak mengulang. Karena bagi yang ikut di online di sananya sama kan sayang jadinya mengulang. Karena waktu sangat terbatas, ilmu masih harus terus dikejar. Jadi atas hal itu maka kita coba padan-padankan gitu. Padahal tadi ada yang bertanya? Ada Ustadz, ini dari Ibu Muniroh lagi. Ustadz itu bertanya, kaitan dengan nama yang menggunakan Asmaul Husna, tapi panggilan kan kadang asal-asal. Maksudnya bagaimana ya, Bu Munir? Kaitan dengan nama yang menggunakan Asmaul Husna, tapi panggilan kan kadang asal-asal. Mungkin iya, misalnya kan Abdul Latif Tif gitu kan manggilnya. Abdul Latif Tif. Ya ini sebenarnya salah kaprah. Nama orang gitu ya Ustaz ya, nama orang. Kan Abdurrahman, Rahman gitu. Roh kadang gitu. Ini sebenarnya salah kaprah karena budaya ya. Bagus enggak sebenarnya. Yang bagus ya di Abdul Latif ya Abdul Latif. Kalau bab masalah ini budaya di Arab betul. Kalau namanya Abdullah, panggil Abdullah bukan wo gitu. Kan ada Abdullah itu kan panggil wo. Kalau Betawi pakai wowo gitu. Jadi namanya bagus-bagus Abdullah. Dipanggilnya wowo gitu. Apa kan Abdullah wah akhirnya kan wo terus wowo gitu. Jadi akhirnya ngaco kemana-mana. Namanya mulia, akhirnya panggilannya gitu. Iya. Men, Abdurrahman dipanggil men, cemen akhirnya. Jadi akhirnya kemana-mana. Kalau di Arab kan Abdurrahman ya Abdurrahman gitu. Nggak ada Abdar, man, nggak pakai begitu. Jadi mereka memang kalau kesini dia termasuk salah satu yang unik dari kalian nih. Kalau manggil kenapa sih di ujungnya doang gitu. Kalau mereka kan manggil kan lengkap ya Muhammad, Mahmud, Ta'al gitu. Dia nggak pakai mud atau man, maaf, nggak ada manggil begitu nggak ada. Dia manggilnya lengkap. Ini salah satu kebaikan. Maka mereka juga menggugat manggil man, Ta'al, man, Isman.
Abdurrahman, takul Abdurrahman. Jangan man. Allahu a'lam bisa. Salah kaprah itu. Ya, sebaiknya lengkap gitu ya Ustadz kalau menggunakan Asmaul Husna gitu ya Ustadz. Betul. Karena kan Mungkin ini beda sekali ininya nanti maknanya. ya, perlu pembiasaan gitu ya Ustadz karena sudah terbiasa nih di culture masyarakat kita semua serba disingkat ya. Karena Iya. Abdullah jadinya Dul gitu Ustadz. Abdullah jadi dol ya, betul. Iya. Jadi dol. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bu Muniroh. Selanjutnya dari Bu Dewi Ziad Hana, izin bertanya Ustadz, apakah kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, itu harus kita ucapkan atau cukup diterima di hati Ustadz? Ya, namanya ridho itu sebenarnya adalah sifat hati. Nah, kalau nyatakan itu tambahan. Kalau ditanya cukup di hati cukup. Kalau dinyatakan bagus sekali. Gitu. Nah, ridho itu bisa naik turun. Makanya perlu dipantau. Kadang hari ini ridho, besok nggak ridho. Besok ridho, lusanya lagi nggak ridho. Perlu dipantau terus. Itu makanya kenapa terkadang gunanya dinyatakan itu supaya memantau. Raditu billahi robba bil islami dina. Yang kita panjatkan pagi dan sore hari itu salah satunya dalam rangka memantau kondisi hati supaya raditu billahi robba bil islami dina dan seterusnya. Nah, Baik, syukran Ustadz. Jadi sama seperti ikhlas kali ya Ustadz ya. betul. Bisa hari ini ikhlas, nanti ke depan beberapa menit kemudian tidak ikhlas, jadi memang kita harus mujahadah gitu ya Ustadz ya, untuk meluruskan niat, Masya Allah. Betul. Syukran Ustadz. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Kita sampai jam berapa ya Ustadz? Sampai jam 9.30, Bu. Berarti kita lanjut materi lagi ya Ustadz? Iya, betul. Masih ada beberapa poin nih. Ya. Kita lanjut ya. Nah, di dalam memahami bagaimana Allah jalankan atau dalam tanda petik ya memaksakan kehendaknya pada hambanya, ada beberapa catatan. Yang pertama, Allah memaksakannya bukan dalam konteks buruk karena Ia Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi bukan Allah paksakan dalam arti buruk. Allah jalankan dalam arti buruk gitu. Karena Ia Maha Rahman. Maka yang Allah jalankan atas hambanya itu pasti baik untuk hamba. Karena Ia Maha Rahman, Maha. Dan Ia Maha Adil. Makanya tidak ada kedzaliman atas hambanya. Umallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim pada hamba. Oke ya. Itu catatan pertama. Catatan kedua. Nah, Allah memang jalankan kehendak. Tapi Allah juga kasih ruang pada hambanya untuk memilih terhadap hal-hal yang Allah berikan pada mereka untuk memilih. Jadi Allah jalankan dan Allah kasih pilihan. Nah, makanya di dalam konteks syariat Allah tegaskan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang mau beriman beriman, yang mau kafir kafir. Tapi Allah sudah tetapkan. Dan barang siapa yang taat nanti dikasih pahala, yang nggak taat ngasih pahala. Tapi Allah sudah tetapkan itu. Bisa dipahami ya. Demikian juga dalam konteks nomor 3 catatannya dalam kehendak Allah yang bersifat kaun. Kaya, miskin, tinggi, pendek, panjang, rendah. Tinggi, rendah, panjang, pendek, dan lain sebagainya. Allah akan jalankan kehendak. Tapi Allah juga berikan kesempatan pada hambanya untuk memenuhi proses ikhtiar. Makanya Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah apa yang ada pada kaum saya, mereka merubah pada diri mereka sendiri. Ini salah satu bentuk Allah kasih peluang bagi hambanya untuk memperbaiki keadaan. Jadi satu sifat tetap harus dibahas dalam kerangka yang utuh karena ada sifat-sifat yang lain. Iya. Makanya di sini Allah tegaskan di surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqq min rabbikum
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran datang dari Rabb kalian, maka barang siapa yang hendak beriman, berimanlah, yang hendak kafir, kafir. Nah, Allah sudah syariatkan, dan yang mau beriman silakan, yang tidak beriman silakan. Tapi siapa yang beriman akan dikasih pahala, yang tidak beriman didapatkan adab. Demikian juga Allah berfirman di surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsim wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penciptaan jiwa, maka ilhamkan pada jiwa sifat fujurnya, sifat takwanya, sifat fajirnya, sifat takwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi yang mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha, dan rugi bagi yang mengotori jiwanya. Jadi di sini ada pilihan. Dikasih penjelasan, qad aflaha man zakkaha, qad khaba man dassaha. Tapi itu semua tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Jadi ini bahasan yang kembali ke bahasan qada qadar ya. Kemudian ke bahasan qada qadar yang sudah kita bahas di tauhid, gimana hubungan qada qadar dengan usaha. Demikian juga Allah tegaskan dalam bab masalah hidayah ini, Allah akan jalankan sesuai dengan kehendaknya. Makanya Allah katakan, kalau Allah kehendaki, ya Allah akan kasih hidayah semua. Di surat Ar-Ra'd ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha Allahu lahadan nasa jami'an. Maka hendaklah orang mukmin tidak berputus asa. Kalau Allah mau, Allah akan tunjukkan manusia semuanya. Jadi kita harus rileks. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. As-Sajdah ayat 13. Kalau kami mau, kami akan datangkan setiap diri itu hidayahnya masing-masing. Tapi kan Allah punya kehendak lain. Jadi yang dijalankan kehendak Allah. Ya, di sini jadi bahasan utuhnya ya kembali ke bahasan qada dan qadar. Insyaallah. Ya, untuk diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kajian Tazkiyatun Nafas yang Bapak Asmaul Husna ini, kita tidak bahas semuanya. Kita hanya ambil beberapa contohnya saja dalam rangka memahami. Selebihnya sudah saya kasih referensi bukunya. Meskipun belum ada terjemahannya, tapi itu memang referensinya yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau ada referensi yang berbahasa Indonesia, ya itu bisa aja. Tapi insya Allah sih tidak akan jauh-jauh dari yang kita bahas ini biasanya. Makna keempat dari belajar dari asma Allah namanya Al-Jabbar. Bahwa ia keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu mulia dan baik. Dan itu tidak boleh digunakan oleh hambanya. Artinya, yang Al-Jabbar itu ya hanya Allah. Manusia tidak boleh memiliki sifat itu. Itu buruk untuk manusia. Allah akan jalankan kehendaknya. Dan Allah tidak ditanya kenapa dia menghendaki itu dan ini. Allah tegaskan surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan. Ya perbuat. Tapi mereka yakni manusia yang ditanya. Jadi kalau ditanya kenapa Allah gini, serah-serah Allah lah. Gitu. Itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 23. Nah, oleh karena itu, manusia hendaklah bisa menempatkan dirinya di depan Rabb-nya untuk rendah hati dan taat kepadanya. Oleh karena itu pula, hendaklah kita di konteks ketetapan Allah itu
tidak bertanya dengan cara menggugat. Jadi tidak bertanya dengan nada menggugat. Tanya untuk minta tahu. Kenapa ya kok begini? Nah, itu tanya minta tahu. Tapi bukan tanya menggugat. Kalau tanya minta tahu diizinkan. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahilla, dan seterusnya. Mereka tanya tentang bulan, mereka tanya tentang haid. Bukan tanya menggugat. Kenapa ini, kenapa ini? Kenapa? Iya, yang akan Maha Agung, Maha Mulia, ya sesuai dengan kehendaknya. Dan dia tidak perlu ditanya, dan nggak pantas untuk ditanya. Terakhir, nomor 5, belajar dari Al-Jabbar. Sampai fase tertentu, hendaklah setiap mukmin ya hindari kata-kata mencontoh kepada Allah, karena ini memang khawatir nanti menimbulkan bias terhadap tasbih, menyerupai Allah. Ya, ini belajar dari asma Allah yang Al-Jabbar ini, hendaklah kita bisa memperbaiki keadaan. Seorang mukmin menjadi muslih, bukan hanya soleh. Jadi orang yang bermanfaat untuk manusia, memperbaiki keadaan, menambal masalah di sekitarnya. Muslih. Dan kemudian perbaikan-perbaikan itu dijalankan dengan baik. Perbaikan kalau nggak jalan, ya tidak jadi perbaikan. Nah, disinilah hendaklah peran manfaat untuk sesama mulai ditingkatkan. Kita sudah bersyukur dengan izin Allah dimudahkan untuk berbuat baik. Katakanlah soleh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi nggak cukup. Kita harus menjadi muslih, memperbaiki keadaan. Bukan karena kita jumawa, hebat, tidak. Karena kita ingin berperan baik. Karena li'ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khair laka min humurin ni'am. Sekira Allah berikan hidayah pada seorang atas sebabmu, maka terbaik bagimu daripada unta merah. Jadi ini karena ada fadilah yang besar sekali. Demikian juga Rasul mengatakan khairun nasi anfa'u linnas, baik-baik orang itu yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah, memperbaiki keadaan sama dengan memberikan manfaat kepada sesama. Dan kalau kita bicara tentang kemenangan Islam, dimanapun, apalagi di Indonesia, di daerah Jawa, semua berasal dari karena para ulamanya dulu memberikan manfaat, memperbaiki keadaan, sehingga akhirnya menerima agamanya. Sunan Giri memperbaiki irigasi di daerah Giri, akhirnya diterima oleh masyarakat Giri. Sunan Ampel memperbaiki masalah korupsi di Majapahit. Sampai Brawijaya akhirnya mempercayainya. Demikian yang lain. Sunan Kudus mengajarkan pemerintahan yang baik. Sunan Bonang dan semuanya. Mereka datang untuk memperbaiki keadaan. Bukan hanya menyampaikan kebaikan. Ia datang memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan hanya membacakan ayat Quran dan hadis Nabi. Nah, kalau sifat ini kita terus munculkan, sekecil apapun, maka Islam ini tambah syiar, tambah Islam. Karena yang ditangkap oleh orang luar tentang Islam seseorang bukan tentang akidahnya. Karena akidahnya itu ada di hati masing-masing. Bukan pula tentang ibadahnya, karena ibadahnya itu di tempat ibadah masing-masing. Tapi tentang apa yang mereka dapati dari orang Muslim. Apakah ada manfaat yang ia terima atau tidak ada manfaat. Kalau ada manfaat, dia akan merasa Islam ini agamanya baik. Karena ada manfaatnya. Tapi kalau mereka nggak mendapat manfaat apapun, akan mengatakan nggak ada bedanya. Nah, jadi harus salih li nafsihi wa muslihun li ghairihi. Saleh untuk dirinya
dan juga bisa memberikan islah kepada sesama. Nah, semakin luas jangkauan islah kita itu, semakin besar pula pahalanya. Disinilah saya undang semuanya, terutama yang ada di sini, untuk gabung di Formula Hati, apapun peran sekecil apapun, entah bagian nyaretin konten, entah buat yang kemarin sudah disebutkan oleh pengurus, ya ada 7 program utama itu di Formula Hati sebagai tempat kita untuk berbagi kebaikan. Mulai dari bidang syiar, yang bentuknya majelisnya syiar, bidang pendidikan ada FHI, bidang sosial ada Formula Hati Berbagi, pendidikan Quran untuk MAQ ya, Majelis Al-Quran, kemudian ada pengembangan grup Taubat dan Zikir, berikutnya ada bidang literasi ya, penulisan buku, supaya amal kita semua yang ada di sini langgeng, kontribusi, jadi amal soleh, bukunya kebaca, Masya Allah. Yang terakhir adalah pendirian Ma'had Ali, yakni pesantren tingkat tinggi ya, yang butuh dana yang besar itu, tapi insya Allah kan Allah Maha Kaya ya, di Purwakarta. Jadi ada 7 program, ayo kita gabung. Dan ajaklah anak cucunya semua untuk gabung menjadi bagian dari proses islah. Bukan lagi saya katakan, bukan karena kita jumawa, tapi karena kita ingin mendapatkan aliran pahala sebanyak-banyak dari proses islah. Tapi lagi-lagi tadi, jangan menjadi orangnya islah, tapi nggak bisa jalankan islahnya. Dalam bahasa di manajemen itu, bisa jalankan agenda reformasinya. Jalankan agenda perbaikannya. Kalau di perusahaan kan berarti ada evaluasi dan ada perbaikan, bisa jalankan agenda perbaikan. Nah, kalau bisa jalankan agenda perbaikan, baru perbaikan itu jalan. Disinilah belajar dari asma Allah, nama Allah Al-Jabbar. Bisa jalankan agenda perbaikan. Kalau nggak bisa jalankan, ya nggak ada gunanya jadinya. Nah, makanya diperlukan Al-Jabbar, maha perkasa, maha kuat. Bisa memaksakan kehendaknya. Dalam arti positif ya. Dalam arti positif. Disitulah selalu saya katakan, antara kebenaran dengan kekuatan itu saling topang. Kekuatan tanpa kebenaran itu bahaya karena akan merusak. Tetapi kebenaran tanpa kekuatan akan lemah karena tidak bisa jalan. Kami ulangilah ya. Kekuatan tanpa kebenaran itu bahaya karena akan merusak. Dan kebenaran tanpa kekuatan itu akan lemah karena tidak bisa jalan. Jadi dua-duanya butuh. Jadi kebenaran butuh kekuatan. Bahkan Rasul mengatakan innallaha Utsman bin Affan Allah a'lam bissawab. Innallaha yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an. Allah rubah dengan kekuasaan yang tidak Allah rubah dengan Al-Qur'an. Nah, ini bagian dari bentuk-bentuk gimana jalankan agenda perbaikan. Tapi yang dirahmati Allah ada 5 makna belajar dari Al-Jabbar. Semestinya kita bahas Al-Qahar, tapi kelihatannya udah cukup waktunya. Saya sampaikan di sini. Saya ulangi lagi. Ini makna yang luas sekali maknanya. Bukan sederhana maha perkasa atau maha apa ya penerjemahnya. Tapi ada 3 makna. Dan masing-masing punya dimensi-dimensinya. Dan luar biasa. Bagaimana kita bersikap kepada Allah. Karena Allah Al-Jabbar, ya ada ridho dan seterusnya, tapi juga ada ruang usaha. Tapi sekaligus kita belajar dari nama Allah ini, akhirnya kita harus mengambil peran menjadi muslih. Ya. Tidak berhenti pada diri kita sendiri. Mungkin demikian. Nah, kedepannya mungkin paling ada 1-2 asma husna yang kita bahas, dan kita selesaikan. Nah, untuk tazkiyatun nafas, itu kan ada, kamu ulangi lagi, ada klasternya 6 klaster materi. Yang pertama belajar tentang makomat, belajar tentang sifat-sifat baik. Kita udah belajar sekitar 15-20 sifat. Saya nanti dicek. Aslinya 120 sifat. Ya, kita belajar yang pokok, yang wajib sudah kita lewati, sama tambahan sebagian. Yang kedua,
kita akan belajar tentang amrodul qulub, penyakit hati. Kita sudah bahas beberapa ya, yang pokok-pokok. Sudah ya, insya Allah masih ingat. Yang ketiga, kita belajar tentang talbisu iblis, tipu daya iblis. Nah, klaster kajian ini merujuk kepada metodologi, kan? Kan ada 3 metodologi utama. Tahalli, yakni belajar melatih sifat baik, maka lahir kajian namanya makomat. Ya, yang tadi makom atau sifat. Yang kedua takhalli, yakni membersihkan penyakit hati. Maka lahir 2 kajian dari 2 metode ini. Pertama, kajian tentang penyakit hati. Kedua, kajian tentang talbisu iblis, tipu daya iblis. Itu bukunya gede-gede semua itu. Bahkan talbisu iblis, bukunya khusus bahas tentang talbisu iblis. Jilid besar ya. Terus yang ketiga kan ada metode tahakkuk wa takhalluk. Tahakkuk yakni belajar ilmu hati dari Asmaul Husna. Takhalluk belajar dari akhlak Rasulullah. Oke ya. Kan sudah 3 kajian kita bahas ya. Kemudian akhirnya kita bahas nomor 4. Asmaul Husna. Nah, yang ini yang sekarang kita jalankan. Ini klaster keempat kajian. Nah, di Asmaul Husna, sebagaimana juga yang lain, nggak kita kaji semuanya. Sebagian-sebagian aja. Mungkin tinggal 2 kali yang akan kita selesai. Tinggal 2 sifat ya. Terus, nanti akan pindah klaster ke-6. Namanya belajar akhlak Nabi. Itu belajar dari Syama'il. Nah, qadarullah, ini Allah, Syama'il sudah pernah kita kaji di majelis. Semoga masih ingat semua. Ya, itu kira-kira contoh Syama'il itu begitu. Ya, jadi insya Allah, jadi khusus Syama'il di Tazkiyatun Nafas kita akan lewat. Kita anggap sudah pernah kita kaji dulu. Di majelis, bukan di FHI ya. Karena majelis pernah ngaji Syama'il dulu. Beberapa saat. Itu udah cukup menggambarkan. Nah, terakhir, klaster nomor 6 itu tentang Khilyatul Aulia. Sifat para aulia atau sejarah para aulia. Nanti akan saya singgung. Nah, jadi kami ulangi lagi. Klaster pertama sudah kita bahas. Kedua sudah, ketiga sudah. Keempat sekarang berjalan ya. Asmaul Husna. Kelima kita akan lewati karena Syama'il sudah pernah kita kaji. Tinggal ke-6. Nah, ke-6 nanti berarti kita tutup materi Tazkiyatun Nafas. Setelah itu kita akan memilih. Kita muter lagi ke klaster pertama, sifat lain, atau kita ke materi tafkir Islami. Nanti suatu saat kita akan belajar lagi. Karena ini sudah hampir tahun ketiga kalau nggak salah. Tazkiyatun Nafas di FHI ini sudah tahun ketiga. Nah, untuk ukuran di FHI ini udah paling lama. Karena FHI itu kan satu materi 16 pertemuan aja sebenarnya. Tidak selama ini. Cuman karena memang Tazkiyatun Nafas itu adalah materi paling pokok di FHI, ya dia punya hampir sudah berapa? 60 pertemuan, 70 pertemuan mungkin kalau nggak saya FHI. Yang Tazkiyatun Nafas. Nah, kira-kira begitu. Nanti jamaah bisa memberikan usul apakah kita muter lagi ke awal belajar sifat atau cukup yang pokok ini kita belajar materi lain, nanti suatu saat kita akan kembali menyempurnakan. Itu juga boleh. Jadi pahami ya. Jadi ini adalah klaster kajian Tazkiyatun Nafas yang keempat. Namanya belajar dari Asmaul Husna. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi Ustadz mempersilahkan jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi ataupun di luar materi yang kita pelajari ini. Saya lihat dulu ada message masuk. Dari Bu Nurul, materi lain dulu Ustadz, usulan dan usulan ya. Baik, sekarang Bu Nurul untuk usulannya. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada yang bertanya. Sepertinya sudah cukup Ustadz, tadi juga closing dari Ustadz juga insya Allah sudah cukup jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, tafadhol untuk ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu, alhamdulillah kita selesai materi, semoga bermanfaat ya, masuk ke hati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana wa li walidayna warhamhum rabbana shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakina khairun zakaya ya rahman ya rahim ya rahman.
Ya Fattahu ya Manan iftah lana abwaaba rahmatik wa iftah lana abwaaba maghfiratik wa iftah lana abwaaba rizqika wa karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Jazakallah khair Ustaz untuk Baik. doanya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan keberkahan Amin. oleh Allah, kesehatan. Insya Allah kita bertemu Amin. lagi ya Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Jazakumullah khair kepada Baik. Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Amin. Saya mohon maaf selaku MC jika banyak kesalahan baca alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.